yakin pada pagi hari ini kamu dalam keadaan sehat, sama seperti saya juga dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Adapun kompetensi dasar pada pokok bahasan kali ini yaitu kompetensi 35, menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Operasi yang dimaksud yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan indikator pencapaian, yang pertama, kamu mengenal bentuk aljabar. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Sedangkan yang ketiga, menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Demikianlah anak-anak, kita mulai pembelajaran kita. Di video kali ini, kita akan belajar pengenalan bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat suatu huruf atau simbol lain yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilai atau besarnya. Contoh, 5A² dikurang 3B ditambah 2. Nah, ini adalah salah satu bentuk aljabar. Di dalam bentuk aljabar, ada yang disebut dengan suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Apa itu suku? Suku adalah bagian dari aljabar yang dipisah dengan tanda positif atau tanda negatif. Kita perhatikan pada contoh ini, 5A² dikurang 3B ditambah 2. Perhatikan, jadi yang termasuk suku adalah 5A², negatif 3B, dan positif 2. Kenapa? Karena dipisahkan oleh tanda negatif atau tanda positif. Jadi 5A² sudah berbeda suku dengan negatif 3B. Jangan lupa tandanya juga dibuat ya. Jadi jumlah suku pada contoh ini ada 3, yaitu positif 5A², negatif 3B, dan positif 2. Nah, tanda positifnya boleh dibuat, boleh tidak. Kemudian variabel. Variabel adalah lambang atau pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya. Biasanya dilambangkan dengan huruf. Berarti pada contoh ini, yang termasuk variabel adalah A² dan B. Jadi variabelnya ada 2 ya. Lanjut koefisien. Koefisien adalah angka yang ada di depan atau di sebelah kirinya variabel. Perhatikan pada contoh ini, variabelnya tadi kan A². Nah, angka yang ada di sebelah kirinya atau di depannya adalah 5. Berarti 5 ini adalah koefisien. Kemudian variabel B, angka yang ada di depannya atau di sebelah kirinya adalah negatif 3. Berarti koefisien dari B adalah negatif 3. Jadi koefisiennya ada 2. Yang pertama adalah 5 atau positif 5. Kemudian yang kedua adalah negatif 3. Nah, terakhir konstanta. Konstanta adalah lambang yang menyatakan bilangan tertentu yang tepat. Berarti udah nggak bisa berubah-berubah lagi ya. Pada contoh ini, yang termasuk konstanta adalah 2. Paham ya adik-adik? Sekarang kita coba ke contoh yang lainnya. Pada bentuk aljabar X² ditambah 2Y dikurang 5, tentukan suku, variabel, koefisien, dan konstantanya. Kita mulai dari suku dulu ya. Ingat, suku adalah bagian yang dipisah dengan tanda positif atau tanda negatif. Berarti pada contoh ini ada 3 suku, yaitu X², 2Y, dan negatif 5. Lanjut, sekarang kita tentukan variabelnya. Variabel adalah lambang yang belum diketahui nilainya. Berarti pada contoh ini, yang termasuk variabel adalah X² dan Y. Kemudian koefisien. Koefisien adalah angka yang ada di sebelah kiri variabel. Perhatikan pada contoh, tadi variabelnya kan X² dan Y.
Nah, angka yang ada di depan atau di sebelah kirinya X kuadrat itu adalah koefisiennya X kuadrat. Kalau tidak ditulis, berarti koefisiennya adalah 1 atau positif 1. Kemudian koefisien dari variabel Y. Angka yang ada di sebelah kiri atau di depannya adalah positif 2, berarti koefisiennya adalah 2. Kita lanjut ke konstanta. Konstanta adalah lambang yang menyatakan bilangan tertentu yang tepat. Atau konstanta itu adalah bilangan yang nggak ada variabelnya. Berarti pada contoh ini yang termasuk konstanta adalah negatif 5, karena dia nggak ada variabelnya. Jelas ya? Kita coba satu soal lagi ya. Tentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta pada bentuk aljabar ini. Yaitu min 3A pangkat 3 B pangkat 2 ditambah 3A pangkat 2 ditambah 5B pangkat 5 dikurang 5AB pangkat 2 ditambah 3. Nah, kita tentukan sukunya dulu. Sukunya ada berapa? Ingat, suku dipisahkan oleh tanda positif atau negatif. Jadi sukunya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu negatif 3A pangkat 3B pangkat 2, positif 3A kuadrat, positif 5B pangkat 5, negatif 5AB pangkat 2, dan positif 3. Tanda positifnya boleh tidak dibuat ya. Lanjut variabel, kita hitung dulu berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4. Yaitu A pangkat 3, B pangkat 2, kemudian A pangkat 2, B pangkat 5, dan AB kuadrat. Lanjut koefisien. Koefisien adalah angka yang ada di depan atau di sebelah kiri variabel. Berarti koefisiennya ada min 3, positif 3, positif 5, dan negatif 5. Nah, yang terakhir kita tentukan konstantanya. Konstanta adalah angka yang tidak ada variabelnya. Berarti di sini konstantanya adalah 3. Oke adik-adik, cukup jelas ya. Sekarang kita lanjut membahas tentang suku sejenis dan suku tidak sejenis. Ternyata suku dibedakan menjadi 2. Ada suku sejenis dan ada suku tidak sejenis. Suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel yang sama. Contoh, min 3xy dan 5xy. Kedua suku ini disebut suku sejenis karena variabelnya sama, yaitu xy. Lanjut, suku tidak sejenis berarti suku-suku yang variabelnya tidak sama. Contoh, 5a kuadrat dan 5a kuadrat b. Jadi di sini variabelnya beda ya. Yang satu a kuadrat dan yang satunya lagi a kuadrat b. Makanya kedua suku ini disebut dengan suku tidak sejenis. Kita coba contoh lain, misalnya 2x kuadrat dan 3x pangkat 3. Nah, kedua suku ini juga termasuk suku tidak sejenis karena variabelnya berbeda. Yang satunya x kuadrat dan yang satunya lagi x pangkat 3. Jadi, meskipun hurufnya sama, kalau pangkatnya beda, berarti dia termasuk variabel yang berbeda ya. Oke, sekarang kita lanjut membahas tentang faktor. Faktor adalah bilangan yang membagi habis bilangan lain atau suatu hasil kali. Jadi, bentuk aljabar ternyata punya faktor juga. Contoh, 3AB. 3AB kan artinya 3 dikali A dikali B. Faktornya adalah bilangan berapa saja, baik yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui, yang bisa membagi habis 3AB. Berarti faktornya adalah 3A dan B. Dan jangan lupa 3AB juga habis dibagi 1, kemudian habis dibagi dengan 3AB. Contoh yang kedua, misal tentukan faktor dari 2A kuadrat ditambah AB. Jadi faktornya adalah bilangan berapa saja yang bisa membagi habis 2A kuadrat ditambah AB. Yang pasti faktornya adalah bilangan itu sendiri ya, yaitu 2A kuadrat ditambah AB. Kemudian yang pasti 1 faktornya. Lalu yang ketiga faktornya adalah A. Jadi bentuk aljabar ini bisa habis dibagi dengan A. Oke, apakah masih ada lagi faktornya? Tidak ada ya, jadi faktor dari 2A kuadrat ditambah AB hanya 3, yaitu 2 kuadrat tambah AB, kemudian 1, dan A. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan kamu sudah mengerti
tentang apa yang dijelaskan. Semoga ilmu yang kamu terima itu lebih bermanfaat. Nah, pada hari ini pelajaran kita telah selesai. Sebaiknya kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai di sini dulu anak-anak. Selamat pagi. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.